Pada model pembelajaran ini itu sudah terdapat pembelajaran berdiferensiasi yang dimana ada 3 bagiannya, yaitu berisi konten atau isi materi, kemudian yang kedua proses, dan yang ketiga produknya. Nanti disimak Bapak Ibu, salah akan disampaikan oleh Ibu Sora, guru penggerak dari SMP Negeri 11 BPU. Cara memanfaatkan pengalaman peserta didik berdasarkan latar belakang profesi, di mana hal itu adalah bagian dari karakteristik anak. Pengalaman interaksi seluruh peserta didik dengan kantin sekolah. Hal ini dapat menciptakan kondisi atau proses yang memberdayakan, KBBI memberdayakan yang benar, dengan melibatkan peserta didik berdasarkan pengalaman dan pemahaman konsep yang telah ada dalam struktur kognitifnya. Akan jauh lebih bermakna dengan begitu anak merasa dihargai. Melalui metode pembelajaran simulasi market game, ini pula memfasilitasi gaya belajar peserta didik sehingga dapat memaknai dan merespon pengalaman belajar yang didapatkan sehingga dapat diterapkan ke dalam situasi baru atau realitas kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Ya, terima kasih. Berarti siap untuk belajar ya. Namun sebelum belajar, kita berdoa dulu. Mohon ketua kelas untuk memimpin doa. Persilakan. Teman-teman, kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama dan dengan doa dimulai. Doa mulai. Terima kasih. Nah, sebelum kita lanjut belajar, Ibu berikan pretest dulu ya. Pretest ini untuk mengetahui apakah setelah dan sebelum pembelajaran ada perbedaan, ada peningkatan. Kita menggunakan aplikasi namanya Quizizz ya. Silahkan bergabung. Ini sudah saya hitung 15 orang, berarti sudah bergabung semua. Ayo saling kejar-kejaran. Nur paling atas digantikan lagi Aulia. Ya, terlihat ya. Ini pretestnya. Yang hijau berarti benar. Berarti yang merah salah ya. Semoga saja nanti setelah belajar, setelah post test, nanti akan hijau semua ya. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran inti, ada baiknya saya mengingatkan dulu pembelajaran yang lalu. Pembelajaran lalu masih ingat apa ya? Apa? Iya. Bentuk aljabar ya. Ya, bentuk aljabar. Masih ada yang ingat nggak unsur-unsur bentuk aljabar? Ayo, angkat tangan. Oh iya, tepuk tangan. Konstanta. Apalagi? Variabel. Tepuk tangan. Apalagi? Koefisien. Tepuk tangan. Anak-anak ibu hebat semua ya. Bisa menjawab semua. Nah, bentuk-bentuk aljabar, unsur-unsur aljabar ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu terkait persamaan linear satu variabel. Nanti kita akan bisa tahu kenapa dikatakan persamaan linear satu variabel. Adapun capaian pembelajarannya, ini ya, dapat menyatakan suatu situasi ke dalam bentuk aljabar. Dan seperti nanti yang kalian alami,
dapat menggunakan sifat-sifat operasi untuk menghasilkan bentuk aljabar yang ekuivalen, dapat menentukan nilai variabel itu sendiri. Ya, namun Ibu sudah menyiapkan, ya, ada toko di sana. Ibu sebut dengan hari belajar kita ini adalah hari market day. Di situ saya sudah kondisikan ada penjual sosis, ada penjual nugget, ada penjual tahu. Di sini sudah ada masing-masing modalnya, ya, modalnya untuk pembeli dan modal untuk penjual. Nanti masing-masing kelompok wakilnya ada menjadi penjual, karena saya yakin berdasarkan pemetaan kemarin itu di antara satu kelas ini pasti ada orang tuanya pedagang. Berarti berpengalaman untuk jual beli. Silahkan mewakili kelompoknya untuk menjadi pedagang. Terus masing-masing kelompok satu lagi mewakili kelompoknya untuk berbelanja. Berbelanja, jangan berbelanja di toko sendiri, ya. Misalnya nih kelompok 3, berarti kan kelompok 3 penjual tahu, ya. Jangan membeli tahu, membeli barang yang lain. Setelah nanti aktivitas 1, 2 sebagai market day, kembali ke kelompoknya di aktivitas ketiga untuk berdiskusi. Seperti itu, ya. Namun sebelumnya dulu ada, ya, untuk pemahaman konsep kalian. Bagaimana itu persamaan linear satu variabel, ya? Ibarat timbangan, ya, persamaan linear satu variabel, ya. Timbangan sama dengan, ya, dua kiri di sini sama sini sama beratnya, ya. Sama kalau kalian di rumah, ya, yang berjualan itu atau mungkin pembeli, timbangannya kalau beratnya 3 kilo, berarti ini juga 3 kilo, kan? Ketika ini diangkat pasti jungkir. Bagaimana caranya supaya tetap rata? Dilakukan perlakuan yang sama. Di sini diambil 1 kilo, berarti di sini juga diangkat 1 kilo supaya tetap sama, ya, sama dengan ini. Nah, bagaimana halnya dengan ini, kan, Mbak? Kenapa dia bisa jungkang begitu? Karena tidak sama dengan, ya. Nah, protes ini anaknya, kenapa Bapak bisa membandingkan saya? Karena kurang berat, ya. Terus tarif konvensional. Apa kalian menyadari tidak? Siapa yang pernah naik taksi? Kalau ke Balikpapan, biasa buka pintu 10.000, ya. Nah, terus ini pembayaran PDAM, pembayaran listrik, itu berkaitan erat dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu persamaan linear satu variabel. Nah, kita mau lihat video dulu, ya. Oh, bisa kok ada yang diketahui. Dapat ada jalanan yang dilalui dari Manikah ke Jalan. Kemarin kan udah dari Jakarta. Nanti akan berpaksi. Dan harga awalnya sudah tinggi. Tapi beli berapa nih JSP? Ya, berapa hasilnya? 10.000. Oh iya, bisa diketahui, ya. Berapa? Videonya selesai, ya. Ibu mau memberikan pemahaman bermakna dulu, ya, seperti di atas ini. Jadi konsep untuk persamaan linear satu variabel seperti neraca atau timbangan, kiri kanan sama, ini sama dengan. Yang pemberat ini kalau diberi nama variabel X, berapa nilai X ini supaya setara dengan ini, sama dengan ini, ya. Jadi saya yakin dengan melihat ini nilai X-nya sudah tahu. Nah, pertanyaannya, berapa tadi nilai variabelnya? Kapan persamaan tersebut akan seimbang? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan mengikuti pembelajaran kali ini dengan persamaan linear satu variabel. Kalian akan dipandu dengan LKPD, ya. Di LKPD ini ada
3 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu berbelanja ya. Silahkan yang biasa menjadi penjual di rumah silahkan menuju tempat yang ibu sudah siapkan. Satu kelompok datang berbelanja sesuai instruksi. Yang pertama dianjurkan membeli 1 jenis barang saja. Ingat berapa modalnya, berapa kembaliannya. Untuk kegiatan 1 dan 2 langsung berbelanja. Untuk kegiatan 1 jenis. Tujuannya apa? Supaya kalian nanti menemukan nilai variabel atau menemukan satu harga satuan. Kegiatan kedua boleh membeli 2 jenis dengan arahan supaya nanti dituntut untuk menentukan total harga belanjaannya dengan cara mensubstitusikan sesuai tujuan pembelajaran tadi ya. Mampu menentukan nilai variabel, mampu mensubstitusikan. Ya, jadi belajar sambil bermain. Pastikan selalu belanja apa namanya? Belanja di warung, ya. Kenapa ibu membuat skenario seperti ini? Karena di kepala kalian itu sudah ada struktur kognitifnya yang bisa dimanfaatkan. Dengan begitu pasti mudah memahami. Ingat, barang yang tertulis di sini ini bukan nama barangnya. Nama barangnya ada di situ ya. Tapi ini adalah harga barang. Seperti biasanya kan, kalau beli apa-apa di toko ada harganya. Jadi ini yang tertulis di sini adalah harga barang. Dan kita mau presentase untuk kegiatan 1 tadi. Silakan ibu meminta kelompok ini untuk presentasi. Nah, kita dengarkan dulu bagaimana dia mendeskripsikan harga belanjaannya kelompok 2. Saya tadi membeli 3 buah sosis harga A dan modalnya 20.000, angsul 17.000. Nah, silakan temannya salah satu lagi menuliskan hasil diskusinya di atas. Perhatian semua anak-anak di sini. Kita lihat tadi kelompok A membeli 3 sosis seharga A. Modalnya 20.000. Sedangkan kembaliannya atau sisa uangnya 17.000. Ya. Jadi belanjaannya sama sisa uangnya harus sama dengan modalnya. Begitu. Nah, tadi karena persamaan linear satu variabel itu supaya tetap seimbang diberikan perlakuan yang sama, maka ruas kiri supaya tinggal 3A. Ini dikurang 17, di sini juga kurang 13. Jadi sisa 3.000. Di sini sisa 3A. Karena namanya persamaan linear, A mau dicari supaya bagaimana tinggal A dibagi 3. Dapatlah nilai variabel A sebagai nilai satuan sosis. Kita tanya, kita cross check penjual sosis. Apakah benar harga satuan barangnya seluruh? Jadi benar jawabannya tadi. Dia sudah menemukan nilai satuan sosis walaupun tadi tidak tahu. Seperti itu ya. Nah, sekarang kelompok 2. Karena persamaan linear satu variabel dalam kehidupan sehari-hari bukan cuma masalah aritmetika sosial. Ada banyak yang lain. Pembelajaran selanjutnya nanti itu akan lebih bervariasi menampilkan masalah-masalah kontekstual dalam kehidupan yang bisa jadi kalian alami tapi tidak memahami. Setelah kita belajar, apa yang kalian rasakan? Kalau saya sih merasa senang karena ini bisa diterlibatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika saat belanja di supermarket kita bisa mengetahui harga barang satuannya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Saya kira saya cukup ya. Pada pertemuan selanjutnya kita masih tetap belajar tentang kesamaan
variabel persamaan linear satu variabel dalam konteks yang lain dalam kehidupan nyata. Mohon untuk di rumah nanti silahkan mencari informasi sebanyak-banyaknya, literatur sebanyak-banyaknya. Silahkan mewawancarai kakak kelasnya tentang persamaan linear, silahkan mencari di YouTube boleh, mungkin di buku, ya silahkan ya, terserah kesukaannya kalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.